Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online kebaktian remaja Gereja Injili Keluarga Kristus. Injili Keluarga Kristus. Adik-adik, mari kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Kita mau menyanyikan satu pujian, meninggikan nama Tuhan dengan pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Mari dengan bersukacita dan kita mau hari ini bersiap hati untuk menyembah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau terciptakan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, oh terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, oh terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Kita sama-sama satu hati, kita mau berdoa, minta Tuhan memimpin agar kebaktian ibadah pagi hari ini menjadi satu sukacita di hati kita, dan kita boleh mengerti akan nanti firman yang mau kita dengar. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jikalau pagi hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan, kesehatan, waktu untuk boleh mengikuti lagi ibadah minggu ini. Bapa, kami tetap berdoa dan kami percaya walaupun dalam ibadah secara online, tetapi kami yakin bahwa Allah pun hadir. Allah tahu ketika kami beribadah, datang beribadah. Allah tahu ketika hati kami mau memuji-Mu. Allah mengerti ketika kami mau belajar akan firman-Mu. Maka walaupun dalam secara online, kami tetap percaya Allah hadir di tempat ini. Allah hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah minggu ini dari awal sampai akhir Tuhan pimpin, sehingga apa yang kita nanti nyanyikan, apa yang nanti kita dengar lewat firman Tuhan yang kita bahas menjadi suatu pengetahuan, pengertian akan firman Tuhan yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman kami semua yang mendengarkan. Kiranya Tuhan beri hati dan telinga kami boleh terbuka dan hati kami hanya mau bertuju kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai kitab nabi-nabi besar yang terakhir, kita mau nyanyikan sebuah pujian. Langsung mau ajak kalian nyanyi lagu ini. Ku heran mengapa Allah mau mencari kita. Satu hal yang kita boleh belajar lewat lagu ini,
bahwa kita bukan siapa-siapa adik-adik. Justru inisiatif itu datang dari Allah. Allah yang mencari kita. Allah yang memberikan penebusan bagi kita. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah lah yang mencari kita. Sehingga kita hanya boleh dan harusnya percaya kepada satu Allah saja. Allah yang hidup. Yuk kita nyanyikan pujian. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padamu, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kekuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun terang. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ya, jadi puji syukur untuk pujian ini. Ketika kita yakin dan percaya, kita yakin bahwa Tuhan akan menjaga apa yang sudah kupertaruhkan. Nah adik-adik, hari ini Loza akan membawakan kisah mengenai kitab Nabi besar yang terakhir. Adik-adik sudah belajar dari beberapa minggu lalu mengenai nabi-nabi besar. Kita sebut ya, nabi yang pertama yang kita pelajari adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sedang menyembah Allah di bait suci ketika Allah memanggilnya untuk menjadi seorang nabi dalam sebuah penglihatan. Dan dalam sebuah penglihatan Allah menyentuhkan bara ke bibir Yesaya untuk menyucikannya. Yesaya bernubuat bahwa Sang Mesias akan lahir melalui keturunan Daud. Lalu kita juga belajar nabi-nabi besar yang kedua, yaitu Yeremia. Yeremia menulis kitab Yeremia dan ratapan sekaligus. Yeremia menangis, meratap, karena nubuat penghakiman begitu menyedihkan. Yeremia memecahkan buli-buli tanah liat untuk menunjukkan apa yang terjadi kepada bangsa Yehuda kelak. Yeremia mengikatkan ikat pinggang lenan pada pinggangnya dan kemudian menyembunyikannya di celah-celah bukit batu. Itu yang Yeremia lakukan. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Yehezkiel?
Nabi Yeskiel memakan gulungan kitab ketika Tuhan memanggilnya menjadi seorang nabi. Lalu Yeskiel harus berbaring selama 30-90 hari di sisi kiri, dan Yeskiel harus mencukur rambut dan janggutnya untuk menjadi nabi yang membawa pesan dari Allah. Adik-adik, nabi besar yang sekarang kita mau bahas adalah Daniel. Siapakah Daniel dan sedang apa dia atau bagaimana dia di dalam sejarah kerajaan Israel ini? Adik-adik ingat satu hal, bahwa ketika kerajaan Salomo terpecah dua, utara dan selatan, maka raja-raja memimpin. Di utara dipimpin oleh Yerobeam dan selatan oleh Rehabeam, anaknya Salomo. Tetapi kedua kerajaan ini terus perang dan akhirnya dua kerajaan ini Tuhan di dalam masa raja-raja ini, Tuhan kirimlah nabi-nabinya, hamba-hambanya. Untuk apa adik-adik? Untuk mengingatkan agar bangsa Israel bertobat, menyembah hanya Allah yang hidup, bukan menyembah patung ilah-ilah atau terafim, tetapi lewat nabinya ini, Tuhan Allah yang penuh kasih adik-adik, Maha Pengampun, sabar. Dia kirim Nabi Yesaya, kirim Nabi Yeremia, kirim Nabi Yeskiel. Dan Allah menempatkan orang-orang sebagai alatnya di dalam berbagai macam tempat untuk menguatkan bangsa Israel di dalam keberdosaan mereka. Adik-adik, Allah begitu sabar ya. Kepada kita saat ini juga Allah sabar. Allah mengizinkan orang tua kita untuk mengingatkan kita. Allah mengizinkan hamba-hambanya, guru-guru sekolah minggu, pendeta, penginjil di gereja untuk ingatkan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus tetap berdoa. Minta Tuhan beri kita telinga dan hati yang mau dengar. Supaya ketika kita ada dosa, ketika kita ada kesalahan, kita dengan cepat kembali kepada yang benar. Jangan meniru Israel yang terus-menerus mengeraskan hati bangsa Israel. Dari keluar tanah Mesir sampai ke dalam zaman raja-raja. Sampai akhirnya Tuhan Allah memutuskan untuk membuang mereka ke negeri asing. Yaitu selatan ke Babel, utara ke Asyur. Nah adik-adik, hari ini Lause akan bahas Daniel. Daniel ini adalah orang-orang Israel yang pada zaman raja terakhir itu dibuang ke Babel. Nah, Daniel ikut menjadi orang tawanan yang dibuang ke Babel. Nah, kita akan sama-sama masuk di dalam pembahasan pasal kitab Daniel ini. Tapi sebelumnya, Lause mau ajak kalian berdoa supaya kita diberikan pengertian oleh Tuhan, ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu. Kami boleh diingatkan lewat firman Tuhan. Kami boleh terus-menerus belajar akan firman Tuhan setiap minggu lewat lause-lause bergiliran. Dan kami bersyukur Tuhan jikalau firman-Mu mengingatkan kami, membuat kami mengerti di dalam sejarah perjanjian lama, di mana Allah begitu sayang kepada umat yang berdosa. Ketika Allah memilih bangsa Israel untuk menjadi umat pilihan-Mu, maka tangan Tuhan tidak melepaskannya. Tuhan, kami mau belajar hari ini bahwa ketika seseorang menaruh percaya kepada Tuhan, ketika seseorang mau bertindak, berdiri di pihak Allah, maka Tuhan akan menolong dia. Tuhan akan menjaga dia dari mara bahaya. Tuhan akan mendukung dia sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Serahkan waktu pembelajaran kami akan firman-Mu. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dedek, tadi Lause sudah bilang bahwa ketika bangsa Israel sebelum dibuang ke bangsa asing, ya, sebelum pembuangan ada Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, yang mendatangkan bahwa Allah akan mendatangkan hukuman kepada bangsa Yehuda. Bangsa itu akan mengalami masa-masa buruk,
oleh karena dosa mereka. Tetapi pesan Allah itu mengandung pengharapan, ya. Ia berjanji akan memulihkan suatu sisa atau satu kelompok dari umatnya ke tanah kelahiran mereka, kembali ke Yerusalem. Ya. Apakah yang kalian ingat tentang kitab berikutnya setelah Yeskiel? Kita buka kitab Daniel. Ya. Hari ini kita belajar berdiri di pihak Allah. Ya. Nah, adik-adik, Daniel dan teman-temannya ada di antara para tawanan yang diangkut ke Babel untuk melayani Raja Nebukadnezar. Sesudah ia mengalahkan Yehuda pada tahun 605 sebelum Masehi. Nah, Daniel waktu itu masih muda, adik-adik. Masih pemuda, mungkin umurnya sekitar 17, 18 ya, antara segitu adik-adik. Sehingga dia yang dibawa ke pembuangan adalah orang-orang pilihan, adik-adik. Ketika Yehuda dikalahkan, maka Babel menawan. Orang-orang yang mana yang ditawan? Yang pintar, yang muda, yang sehat, yang kuat. Dan orang-orang yang pejabat-pejabat, misalnya ya, orang-orang yang punya kekuasaan. Itu yang dibawa dulu, adik-adik. Dan yang tinggalkan adalah orang-orang yang miskin, sakit, tua, renta, masyarakat jelata yang miskin. Tetapi orang-orang yang kaya, yang pintar, yang bijak, yang ahli-ahli kitab, yang pintar-pintar, semua ikut ke Babel. Supaya apa? Tujuan Raja Nebukadnezar, mereka bisa bekerja di kerajaan dan membuat kerajaan Nebukadnezar semakin maju. Nah, adik-adik, 3 teman Daniel, Hanaya, Misael, Asaria. Ada 4 pemuda ini turut di dalam tawanan yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke Babel. Nah, adik-adik, satu ketika Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas. Patung emas ini tingginya 2,7 meter. Lalu mereka ada peraturan untuk menyembah patung itu. Tetapi 4 orang pemuda ini, Daniel, Hanaya, Misael, Asaria, tidak mau turut untuk menyembah patung itu. Dan mereka pun tidak mau makan makanan dari kerajaan. Karena mereka pikir bahwa makanan itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa orang-orang Babel. Sehingga mereka tidak mau mencemari diri mereka, yang dimana orang Ibrani diajarkan untuk hanya percaya kepada Allah yang hidup. Nah, tetapi Daniel dan 3 temannya ini dibawa ke Babel, suatu kota asing yang menyembah berhala. Mereka harus taat aturannya. Tetapi keempat pemuda ini berkata bahwa mereka tidak akan makan makanan raja, yang daging, yang mewah, anggur, segala macam, adik-adik. Tapi mereka tidak mau. Mereka menetapkan keputusan dan berkata kepada orang kerajaan bahwa kami tidak akan makan makanan yang raja siapkan. Tetapi kami hanya mau beri kami air putih dan sayuran saja. Nah, adik-adik, 4 pemuda ini sangat komit sehingga mereka berani untuk menolak agar tidak berdosa kepada Tuhan Allahnya. Waktu ketika mereka harus menyembah patung itu, 3 teman Daniel pun menolak untuk menyembah patung yang sudah didirikan raja. Karena mereka tahu kepada Allah lah mereka harus menyembah. Nah, mari kita buka dari kitab Daniel. Daniel 3. Mari dibuka kitabnya, nggak usah bantu bacakan di sini ya. Nah, adik, ketika 3 orang ini, mereka tidak mau menyembahnya, maka raja begitu marah. Lalu kita lihat di ayat 15, ya. Daniel 3 ayat 15 sampai 17. Sekarang jika kamu bersedia, raja memberikan kesempatan kembali.
Demi kamu mendengarkan bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kau buat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat menyelupaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu teman-teman Daniel ini, Hanaya, Misael, sama Asaria itu diberi ganti namanya menjadi nama-nama Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hanaya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, Asaria diganti namanya menjadi Abednego. Lalu bertiga itu menjawab kepada Raja Nebukadnezar ayat 16. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, ayat 18, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka menolak untuk makan makanan Raja, ya masih oke lah ya, mereka diberikan sayuran gantinya, tidak makan daging-dagingan atau barang-barang yang dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel. Tetapi di dalam penyembahan patung, orang melihat adik-adik. Orang melihat mereka tidak sujud menyembah. Berarti mereka menolak perintah Raja. Dan apa yang menjadi konsekuensinya? Mereka harus dihukum oleh Raja. Maka hukuman Raja itu adalah apa? Melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu karena saking marahnya Raja, perapian itu dipanaskan menjadi berapa kali lipat adik-adik? Dipanaskan luar biasa. Ya, di ayat 22 katakan, karena titah Raja itu keras, dipanaskan perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu. Ada begitu panasnya, semakin panas dan semakin panas karena titah Raja itu begitu keras. Tetapi ketika di dalam harus masuk ke dalam perapian pun, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tetap beriman dan percaya. Kalau saya hidup, Allah dipermuliakan, tetapi jika aku harus mati pun, aku tetap percaya bahwa Allahku adalah Allah yang hidup. Ini adalah pernyataan iman yang luar biasa dari ketiga orang muda. Sungguh berani. Mereka yakin dan percaya bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup. Nah, adik-adik, kitab Daniel dibagi dua. Tadi adalah di bagian pertama kitab Daniel. Nah, di bagian kedua kitab Daniel, paruh kedua kitab Daniel, Allah memberikan Daniel suatu talenta, baik kepada teman-temannya maupun kepada Daniel sendiri. Suatu ketika adik-adik, 3 teman Daniel itu diberikan kepandaian 10 kali lipat, dan Daniel juga ya. Tetapi Daniel diberikan hikmat khusus untuk mengartikan, melihat dan mengartikan mimpi, ya. Adik-adik, kita bisa lihat di ayat yang di pasal yang kelima. Suatu ketika pergantian raja dari Nebukadnezar ke Raja Belshazzar. Nah, pada masa Raja Belshazzar ini, suatu ketika raja sedang minum anggur di hadapan 1.000 orang. Ramai sekali ya. Dia sedang mengadakan pesta-pesta. Nah, dalam kemabukannya itu, raja berbuat dosa. Berbuat dosanya bagaimana, adik-adik? Raja meminta perkakas yang dari bait suci yang diambil dari Yerusalem itu ya ke Babel untuk dibawa dan dipakai minum, adik-adik. Padahal perkakas-perkakas itu tadinya ada di dalam rumah Allah, di bait suci Allah. Tetapi karena raja ini begitu sombong, maka keluarkan perkakas emas, dipakai untuk makan dan minum foya-foya, hura-hura, adik-adik. Nah, tentulah hal itu menjadi suatu hal yang tidak hormat, bukan? Nah, pada waktu itu juga
Maka tampaklah ada jari-jari yang menulis pada kapur dinding istana raja. Dan ketika punggung tangan itu sedang menulis, raja menjadi pucat, dia gelisah. Di dalam tulisannya itu, raja tidak mengerti apa yang menjadi arti daripada tulisan itu. Tetapi Daniel yang diangkat ayahnya dahulu Raja Nebukadnezar untuk menjadi pemimpin, dia diberikan kedudukan yang tinggi karena dia pandai. Maka dipanggillah Daniel untuk mengartikan tulisan tersebut. Ya, Daniel diberi nama Belshazzar, ya, sesuai dengan nama dewa daripada Babel. Nah, lalu dipanggillah Daniel ini. Maka ketika Daniel dipanggil, raja bilang, artikan. Jika kau dapat mengartikan, memberi makna, menguraikan apa yang menjadi pikiranku, kekusutan aku akan kasih hadiah. Tapi Daniel bilang apa? Tahan saja hadiah tuanku, ya, berikan kepada yang lain. Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Nah,